Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala amri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di BMT Insan Madani ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu tercurah kepada kita semua, dan marilah kita sama-sama ucapkan rasa syukur itu dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam marilah kita sama-sama perbanyak pada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak sholawat, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wakalah. Wakalah ini apa aja? Mari sama-sama kita dengarkan, kita cermati. Nanti kalaupun ada yang masih mengganjal ataupun perlu yang ditambahkan, silakan. Wakalah secara harfiah itu pekerjaan wakil yang menjaga, menahan atau perbaikan urusan atas nama orang lain. Dalam hal ini maksud wakalah berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atau mengerjakan sesuatu. Yang sebenarnya pemilik urusan itu bisa saja secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Namun demikian, penyebab wakalah yaitu adanya satu dan lain hal, karena tidak sempat, yang membuat seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Secara hukum Islam, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak yang kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakili. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian wakalah yaitu ungkapan atau penyerahan kuasa. Dalam hal ini mewakil, penyerahan kuasa ya kepada orang lain atau al-wakil agar melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa digantikan dan bisa dilakukan oleh pemberi kuasa. Ketentuan pekerjaan atau suatu kegiatan tersebut akan dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Jadi mewakilkan itu yang mewakilkan masih hidup. Akad wakalah merupakan perjanjian yang digunakan oleh seseorang jika dia membutuhkan orang lain. Jadi kalau tidak membutuhkan orang lain, ya nggak perlu diwakilkan atau diwakalahkan. Maksudnya yakni akad wakalah dipakai apabila seseorang membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Dalam melakukan wakalah, orang yang memberi kuasa disebut al-muwakil, sementara orang yang diberi kuasa disebut al-wakil. Jadi adanya tugas wakalah yaitu untuk menggantikan atau mengerjakan pekerjaan maupun perkara seseorang ketika masih hidup. Seorang yang dipilih atau al-wakil haruslah orang yang dianggap mampu untuk menggantikan muwakil.
Oleh sebabnya, apabila seorang wakil itu merupakan orang gila, anak kecil atau belum dewasa, atau orang yang tidak ahli dalam mengerjakan urusannya, maka kita tidak sah untuk mewakilkan urusan kita kepada orang tersebut. Contoh wakalah ketika ada seorang terdakwa mewakilkan urusannya kepada pengacara. Selain itu, yang termasuk contoh wakalah juga jika ada orang mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali nikah anak perempuan dalam pernikahannya. Dasar hukum wakalah, ini surat Quran, surat Al-Kahfi ayat 19. Wakalah itu diperbolehkan, dalam hal ini berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang artinya yakni, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan wakalah. Pasalnya, manusia akan membutuhkannya. Seperti diketahui, tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni atau melakukan semua urusannya. Sehingga manusia akan membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain. Wakalah dilakukan sebagai wakil darinya. Landasan yang lain, ini Quran surat Yusuf ayat 55, Allah telah berfirman, berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Quran surat Yusuf ayat 55. Pada ayat tadi mengisahkan Nabi Yusuf yang menyatakan siap untuk menjadi wakil. Ia mampu mengemban amanah dan menjaga untuk urusan ekonomi negeri Mesir. Para ulama juga sepakat dengan ijma yang menyatakan bahwa wakalah diperbolehkan. Beberapa dari mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan wakalah. Alasannya karena itu merupakan jenis perbuatan tolong-menolong atau ta'awun yang dilakukan atas dasar kebaikan serta takwa. Adapun rukun dan syarat wakalah, yakni yang menjadi rukun wakalah pihak yang berakad atau pemberi kuasa. Penerima kuasa, ada objek akad yang diperkara atau mandat yang dikuasakan. Yang keempat, adanya pernyataan kesepakatan wakalah, sigat ijab dan kabulnya. Yang menjadi syarat wakalah untuk muwakil yang mewakilkan. Muwakil merupakan sebutan orang yang disyaratkan sah untuk melakukan apa yang diwakilkan. Adapun syarat muwakil yakni 1. Pemilik sah yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf dalam batas-batas tertentu. Syarat wakil yang mewakili orang yang berakal, cakap hukum, bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai dari suatu atau masalah yang diwakilkan kepadanya, amanah, dalam artian mampu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Wakil merupakan orang yang diberi amanah. Syarat hal yang diwakilkan bukan termasuk tindakan buruk, suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Seluk-beluk muwakal harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan. Adapun berakhirnya wakalah, jika ada salah satu pihak yang berwakalah itu meninggal atau gila. Yang kedua, jika maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaan atau dihentikan. Pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Dalam artian ini harus diketahui oleh penerima kuasa.
Yang keempat, gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Wakalah diputuskan oleh salah satu pihak yang menerima kuasa. Yang selanjutnya, diberhentikan suatu aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Adapun dasar hukum dari fatwa DSN MUI, yakni fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI garis miring Romawi 6 garis miring 2000 tentang wakalah. Itu tadi pembahasan wakalah dan yang terjadi di BMT Insan Madani. Ini untuk sementara ini kita mewakilkan untuk pembelian suatu barang yang barang itu tidak ada di sini. Jadi kita wakilkan kepada yang tahu keberadaan barang itu, dan barang itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah diajukan di kantor kita. Mungkin itu penjelasan dari wakalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan wakalah, silakan, misalkan ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan, kami persilahkan dengan sama-sama kita bahas nantinya. Kalau wakalah ini banyak, wakalah bil ujroh, intinya wakalah itu mewakilkan, ya, mewakilkan suatu pekerjaan yang sebenarnya dia bisa, cuman waktunya atau dia tidak sempat. Nah, kalau misalkan dari segi tadi ya, kasus hukum itu diwakilkan kepada pengacaranya atau penasihat hukumnya. Nah, termasuk di situ terkadang kita sering nengok berita-berita itu dari pihak suatu lembaga itu ada korlapnya di situ untuk mewakili, untuk diwawancarai, tidak langsung ke atasannya. Itu salah satu untuk perwakilan. Atas wakalah itu Pak, kalau 2 kali terwakilkannya itu gimana Pak? Misalnya sampai ada 2 kali terwakilkan, kayak kita gitu kan, kita titip barang mungkin untuk pembeliannya, karena kita di sini barang itu nggak ada online, jadi kita titipnya ke supir yang travel biasa ke Pekanbaru misalnya kita. Habis itu dari supir ini di sana karena dia nggak tahu mencarinya, minta carikan orang lagi. Baru si orang yang itulah yang berangkat ke pembeli penjual. Dari 2 kali wakalah. Wakil mewakilkan lagi gitu. Jadi jatuhnya itu gimana Pak? Maksudnya apakah sah akad wakalahnya itu Pak? Ya. Karena biasanya kan kalau wakil mewakilkan itu nggak mungkin kita lolos berterima kasih aja, pasti ada yang wah terima kasihnya atau lebih dari harga belinya. Kan ujroh. Ada ujrohnya Atau jasanya. Gimana? 2 kali dia wakil aja, misalnya lebih dari sekali lah. Oke.
Jadi orang yang pesan tadi ini tahu nggak kalau dia itu nanti akan diwakilkan lagi? Misalnya nggak tahu, kadang kan dia taunya, oh ini supir ini sering sana, bisa nih. Rupanya bilang supaya boleh nendi, di umum aja, lagi. Jadi yang ada di sini ini mungkin bentuk pengembangan ya. Kalau yang secara sah dari yang kita sampaikan tadi itu mewakilkan pada langsung yang bersangkutan. Ya. Mengenai hal yang seperti kasus tadi itu mereka kan nanti yang kita misalkan udah mewakilkan kepada seseorang, dia mewakilkan lagi kepada orang lain. Nah, sementara yang pertama tadi kan sanggup untuk mencarikan suatu barang yang dikehendaki oleh pemesan. Gitu. Nah, di situ terjadi nggak amanah tadi. Ya kalau memang dia nggak sanggup ya udah sampaikan saja, karena yang kita bacakan tadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Dia nggak mampu ya silakan disampaikan di awal. Nah, kalau mungkin dari penerima wakil yang pertama tadi dia udah menyampaikan kepada pihak pemesan, ini saya tidak bisa mencarikan, nanti tak carikan kepada orang lain, kira-kira gimana, percaya enggak? Kalau ada akad seperti itu, untuk pengembangannya dari wakil lain kemungkinan masih diterima. Tapi kalau tidak ada akad seperti itu, ya kemungkinan ya dari akad wakalah itu nanti kan jatuhnya kalau misalkan ada ujrahnya nyumbi kecumbi lagi kan gitu. Seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa ini dari kan ada ijab kabul tadi. Kabulnya itu ijab kabulnya sampai orang lain. Ini sih pengembangannya seperti itu. Bentuk dari pengembangan yang lain mungkin ada yang bisa untuk meyakinkan dari itu bahwa itu boleh. Ya kalau misalnya kalau boleh tadi itu awal tadi udah ada. Jawab saya nggak bisa mencarikan. Cuman saya tahu orang yang bisa mencarikan. Nah kan gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, dia oke nggak? Kalau dia oke, ya udah. Jalan. Kalau si pemesan tadi nggak oke, rupanya nggak sesuai, nggak tahu ini kemarin tak titipin sama si A. Mungkin ada tambahan dari kawan yang lain. Wakalah ini biasanya sering dipakai atau dipergunakan oleh yang syariah dengan berbagai macam alasan, yang regulasi lah, yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi mayoritas akad yang digunakan oleh bank syariah adalah akad wakalah, dan pada praktiknya akad wakalah ini gratis, bahkan kita pun mempraktikkan gratis. Jadi ini mungkin bisa direnungkan atau didiskusikan kawan. Akad wakalah ini kan mewakilkan pekerjaan kita ya. Yeah. Pertanyaannya adalah kenapa kita mewakilkan pada seorang kok kita memberikan gratis, kita tidak bayar dia? Itu kan pekerjaan kita sebenarnya, beli barang, cari barang ya. Itu konsekuensi dari akad yang akan kita tunai. Kita mau pakai murabahah, mau pakai musyawarah, maka kita harus siap cari barang, kemudian untuk menjual barang. Akhirnya ujung-ujungnya ketika kita tidak siap, tidak mampu, kita wakalah. Lucunya wakalah kok gratis? Itu kan mewakilkan pekerjaan kita.
Dan itu berlaku pada beberapa lembaga keuangan ya. Dan nasabah sih oke-oke aja kan. Coba mungkin dari kawan-kawan coba didiskusikan secara bijaknya, secara baik. Sebenarnya wakalah ini lebih baik gratis atau memang kita bayar wakalahnya kalau memakai akad wakalah. Kemudian kalau memang itu berbayar, kita bayar biayanya, harganya itu gimana? Apakah itu masuk harga perolehan atau tidak? Coba ini ya Pak, kembangkan. Oke. Bahkan selama ini kita gratis ya. Ya. Berapa kali kita tengok berapa kali itu gratis. Kalau mikir-mikir loh, itu pekerjaan kita gitu. So yang kita ibaratnya bahasanya tega lah, suruh sana kamu kerjain hari ini, tapi gratis ya. Lucu, secara logika ya nggak masuk itu lah ya. Kerja tapi gratis. Apakah kita tidak termasuk zolim di dalamnya? Kita ambil akad wakalah tapi gratis Ibu ya. Nah, kira-kira gimana? Silakan mungkin dari kawan-kawan lain ini sering pinginnya wakalah semua kalau ini. Wakalah lah. Adalah gratis ya kan. Tinggal akad aja. Silakan. Jadi gini Pak, yang sering terjadi di tempat kita ini yang namanya wakalah, penerima wakalah ini juga dia pesan barang yang tidak dikerjakan secara langsung kepada penerima wakalah. Artinya gini, dia juga selama ini hanya komunikasi dengan penjual si wakalah ini. Jadi untuk beberapa kali kita melakukan wakalah ini ya tidak pernah kita tidak pernah kita bayar biasanya dan seperti itu, karena si penerima wakalah ini juga memesan barang menggunakan alat komunikasi, tidak secara langsung dia terjun ke lapangan untuk belanja yang diinginkan. Iya, kalau seperti itu kan kita, kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya tidak kita beri upah dasarnya pun tidak masalah seperti itu, karena ini pernah saya juga sama Romi kan, dimana kalau si yang kita wakalahkan ini kita minta aja nomor teleponnya, kita sendiri yang memesan. Jadi barang itu kita bayar setelah sampai di kantor itu. Jadi kita secara tidak langsung tidak memberatkan si penerima wakalah, dan kita coba untuk gimana ya, berasa langsung apakah benar harganya sekian yang dibeli dan barangnya datangnya sekian, itu. Nggak ada, kalau nggak ada karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.30, kita akhiri briefing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini mengenai wakalah ini dapat menambah wawasan kita dan juga menambah kasanah keilmuan kita, yang nantinya kawan-kawan di lapangan bisa mengembangkan apakah ini bisa kita terapkan secara terus-menerus atau hal-hal tertentu. Itu juga jadi bahan perenungan kita bersama. Dari kami, dari saya pribadi, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita dengan kafaratul majlis.
Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.